Selamat pagi teman-teman, apa kabar? Untuk kali ini saya ingin kita ngobrol-ngobrol soal minimalis. Istilah minimalis semakin dikenal luas setelah gaya hidup minimalis dan rumah minimalis banyak digunakan. Minimalis memang sejatinya mengacu pada gaya hidup. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa pengertian minimalis adalah berkenaan dengan penggunaan unsur-unsur yang sederhana dan terbatas untuk mendapatkan efek atau kesan yang terbaik. Selain itu, minimalis adalah segala sesuatu yang identik dengan kesederhanaan, fungsional, dan tertata rapi, serta erat dengan kemajuan teknologi. Nah, kalau kita bicara soal minimalis, kita juga biasanya jadi teringat sama Marie Kondo atau KonMari. Pernah dengar istilah KonMari? KonMari atau Marie Kondo adalah wanita asal Jepang yang mengembangkan sebuah metode merapihkan rumah. Berkat metode yang praktis dan mudah diaplikasikan, Marie Kondo dijuluki the tidiest woman in the world. Beliau adalah seorang ahli organizing dan decluttering terkenal. Beliau terpilih menjadi salah satu dari 100 tokoh paling berpengaruh menurut majalah Time pada 2015 dan merupakan ikon budaya pop terkenal di dunia yang membantu banyak orang mengubah rumah mereka yang berantakan menjadi ruang ketenangan dan inspirasi. Nah, apa sih itu decluttering? Kalau kamu merasa lemarimu terlalu penuh atau kamarmu sesak karena banyak sekali barang, nampaknya kamu perlu melakukan decluttering. Apalagi kalau hobimu belanja impulsif, bukan berdasarkan kebutuhan. Kamu pasti sering membeli sesuatu hanya karena diskon, atau melihat barang yang lucu, atau sekedar ikut-ikutan tren. Decluttering pada dasarnya memiliki arti sebagai menyingkirkan barang-barang yang tidak dibutuhkan dan hanya menyimpan barang-barang yang memang dibutuhkan. Jadi, decluttering itu bukan sekedar kegiatan beres-beres biasa, bukan sekedar menyapu dan mengepel lalu selesai, bukan sekedar menata barang-barang agar terlihat rapi. Dalam melakukan decluttering, kamu harus pandai menyortir barang-barang yang kamu miliki. Kamu harus bisa menentukan mana saja barang-barang yang harus kamu simpan, mana barang-barang yang harus kamu buang, hingga mana barang-barang yang bisa kamu donasikan. Decluttering punya banyak manfaat loh. Yang pasti kegiatan ini akan membuat kamu merasa lebih nyaman di rumah, karena tidak ada tumpukan barang tidak berguna. Keuntungan dari decluttering, 1. Kita jadi lebih sedikit yang dibersihkan di rumah. 2. Lebih mudah mengorganisir barang-barang di rumah, sehingga mudah ditemukan bila kita mencari suatu barang. Yang ketiga, mengurangi stres. Dan yang keempat, mengurangi pengeluaran. Nah, ini 5 tips praktis decluttering. 1. Kita membuat jadwal untuk decluttering setiap harinya. Pada hari pertama, bisa kita mulai misalnya dengan decluttering buku. Kemudian hari kedua, decluttering baju. Hari ketiga, decluttering ATK atau buku-buku tulis. Keempat, decluttering barang-barang di dapur. Kelima, decluttering barang-barang di ruang tamu, dan seterusnya. Tips kedua, kita membuat gambar sebelum dan sesudah decluttering, sehingga itu menjadikan kita lebih bersemangat dalam melakukan decluttering. Tips ketiga, barang-barang kita pisahkan, mana yang mau kita donasikan dan mana yang mau kita buang. Tips keempat adalah bila kita membeli satu barang, kita harus memikirkan apakah memang barang itu diperlukan ataukah kita sudah punya barang itu.
Kalaupun sudah kita punya, misalnya kita beli satu baju, maka sebaiknya ada satu baju yang kita donasikan. Tips kelima, decluttering dapat kita lakukan dengan misalnya berdasarkan warna atau berdasarkan tinggi dan rendahnya. Nah, kalau kita sudah melakukan decluttering, kita akan merasa rumah kita lebih lapang dan lebih nyaman serta bisa mengurangi stres kita. Dan sebenarnya fungsinya adalah kita memakai barang-barang semua berdasarkan memang kita perlukan, bukan karena kita inginkan. Itu menurut saya gaya hidup minimalis yang bisa kita terapkan. Dan pengikut gaya hidup ini bukan berarti miskin atau tidak memiliki uang, tapi mereka percaya bahwa memiliki benda terlalu banyak tidak berarti membuat lebih bahagia. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih.